Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Nabila dengan NIM 210760011. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Berikut jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik antar sekolah dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaannya dan pemanfaatannya saja yang berbeda. Berikut beberapa bentuk layanan khusus yang diberikan sekolah, antara lain yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang diberikan kepada peserta didik dengan maksud untuk membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta melayani reaktif melalui koneksi belajar pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan di sekolah yang pada dasarnya menyesuaikan tingkat jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis-jenis perpustakaan tersebut ialah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas, dan perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertama. Semua jenis perpustakaan tersebut dikelola berdasarkan tujuan khusus dan masing-masing jenis di jenjang tersebut. Fungsi-fungsi perpustakaan di sekolah adalah yang pertama itu ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi informasi, yang ketiga ada fungsi reaktif, yang keempat ada fungsi penelitian, yang selanjutnya ada fungsi penyaluran hobi dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua ada laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, serta orang-orang lain yang melaksanakan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium. Laboratorium dapat dibedakan beberapa jenis. Tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok studi tertentu. Jenis-jenis laboratorium tersebut antara lain. Yang pertama yaitu menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium PMP, dan sebagainya. Yang kedua itu jenis kelompok bidang studi seperti laboratorium bahasa, laboratorium IPS, laboratorium IPA, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu bidang ilmu teknik laboratorium yang dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga atau yang selanjutnya ada UKS atau unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Unit kesehatan sekolah tersebut bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, akan tetapi juga tanggung jawab dari peserta didik dan masyarakat yang ada di sekolah tersebut. Tujuan dari unit kesehatan sekolah yaitu untuk memiliki rasa pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sehat dalam arti fisik, mental maupun sosial. Yang ketiga yaitu memiliki daya khayal dan tingkat tangkap terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan, dan bahan berbahaya seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya ada kafetarian sekolah atau kantin. Pertimbangan awal pendirian kafetarian, warung, dan kantin sekolah ini adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lainnya yang lebih penting. Keberadaan kafe, warung, atau kantin sekolah diharapkan untuk mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan makanan bagi siswa. Kafe, warung, kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya pada proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan semestinya karena siswa merasa lapar atau haus. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam administrasi kafe tersebut. Yang pertama yaitu administrasi kafe, warung, atau kantin sekolah harus menjaga kesehatan atau higienitas masakan-masakan yang disajikan kepada siswa. Kebersihan tempat juga harus
juga harus dipertimbangkan utama, karena kebersihan tersebut dapat diharapkan menjauhkan penyebaran penyakit hama. Selanjutnya itu makanan-makanan yang disediakan harus bergizi tinggi. Harga makanan atau harga-harga yang hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Usahakan juga agar kafe, warung, atau kantin sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama di kantin. Kondisi tersebut dapat menyokong atau munculnya perilaku-perilaku negatif. Selanjutnya yaitu ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan khusus beribadah sangat diperlukan. Layanan rumah beribadah merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada sekolah yang bermaksud untuk digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya atau kegiatan agama lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya bagi pihak sekolah pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Adanya layanan khusus rumah beribadah ini sangat menunjang proses belajar mengajar, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah beribadah. Adapun layanan-layanan rumah beribadah ini yang biasanya di sekolah yaitu ada masjid dan gereja. Selanjutnya ada asrama. Bagi peserta didik yang khususnya jenjang menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukannya adanya asrama. Selain pemanfaatan untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi peserta didik, para pendidik, dan juga petugas asrama tersebut. Manfaat layanan asrama di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama dalam bentuk tugas kelompok. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku para peserta dapat diawasi oleh petugas-petugas peserta didik. Yang ketiga yaitu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya keterlambatan pengiriman dari orang tua, kita dapat saling membantu. Selanjutnya itu meringankan kecemasan bagi orang tua terhadap putra-putrinya dan merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu dari kata co dan operation, yang artinya kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan yang bekerja sama untuk menggunakan asas kekeluargaan dan menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Yang kedelapan yaitu ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa lebih aman dan dapat datang dan pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi biasa yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan terutama bagi peserta didik tingkat prasekolah atau tingkat TK dan PAUD dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Yang terakhir yaitu ada peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu ada keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua yaitu mengetahui jenis dan mengetahui kriteria umum yang menentukan baik buruknya dalam koleksi buku di perpustakaan. Yang ketiga yaitu ada mempromosikan perpustakaan baik pemakaian atau pembinanya. Sekian dari presentasi dari saya dan pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.